Para perempuan Aceh kerap berada di garis terdepan medan pertempuran selama melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian muncullah sosok Cut Nyak Mutia, pemimpin perempuan yang penuh kesatria dan kecerdasannya dalam menyusun strategi perang. Ayahnya Cut Mutia udah meninggal, jadi dilanjutnya perjuangan sama anaknya Cut Mutia. Jadi memang itu bergelia di seputaran di Perak ini sampai ke Payah Cicim, Pantai Labu, di seputaran inilah. Kadang-kadang sampai ke Langkahan. Jadi dia memang bukan sendiri. Ada kalau bilang sekarang ada anak buahnya. Semasa kecil Cut Mutia memang dia nggak sekolah. Semua belajar sama ayahnya, kakeknya dan sama ayahnya. Memang Perak ini termasuk kalau kita bilang termasuk orang alim. Jadi kadang-kadang orang lain pun ngaji sama ayahnya sama kakeknya. Cut Mutia lahir kan tahun 1870. Perang Aceh meletus 1873. Jadi 3 tahun umur Cut Mutia. Jadi dari kecil dia sudah di masa perang. Jadi sudah ada di benak dia waktu itu bahwasanya Belanda itu adalah musuh. Cut Mutia ini kan dia di kalangan bangsawan. Kalau sekarang kan bupati. Jadi di situ di keluarga Cut Mutia kan keluarga penguasa. Di sana itu penguasa wajib bisa mengetahui ilmu-ilmu militer. Sebenarnya Cut Mutia itu wanita biasa, tetapi karena kepribadiannya itu, jiwanya itu ya, pola pikir kalau kita bisa bilang. Pola pikir Cut Mutia yang membedakan antara Cut Mutia dengan wanita yang lain. Nah, jadi suatu hari Cut Mutia kan sudah dewasa dia. Ini yang saya tahu ya, cerita dari kakek-kakek dulu maksudnya. Jadi Cut Mutia ditunangkan. Kalau orang Aceh dulu menikah, itu perempuan sama laki-lakinya nggak jumpa. Nah, dia orang tua yang di sana, orang tua daripada suaminya, mantan suaminya, Raja Syarif, Tengku Syarif, menunangkan antara Cut Mutia dengan Tengku Syarif. Jadi mereka nggak berjumpa. Nah, karena takzim atau patuhnya dia terhadap orang tua, jadi dia kawin dengan Tengku Syarif. Nah, setelah berkeluarga dengan Tengku Syarif, di situ jiwa Cut Mutia yang dulu ditanam jiwa kebangsaan sama dia, nggak sepaham atau nggak seideologi dengan Tengku Syarif. Jadi dicerailah sama Tengku Samsari. Sesudah itu dipinang lagi sama Tengku Cik Muhammad, namanya Tengku Cik Ditunong. Tengku Cik Ditunong itu kalau orang Belanda bilang mau ditupang. Jadi sama Tengku Cik Ditunong, dia minta jangan ditupang. Di peluru aja, tembak 12 peluru. Maka dia meninggalnya di Lusmoe. Dia kan ditawan. Sebelum ditangkap, dia berpesan kepada panglima perangnya, yaitu Pang Nanggro. Ketika terjadi sesuatu dengan dia, maka lanjutkan perjuangan dan kawinlah dengan istriku, dibilang sama dia. Akhirnya Tengku Cik Ditunong dieksekusi di pesisir Lusmoe, di pesisir laut. Dan Pang Nanggro mengatakan wasiat itu kepada Cut Mutia. Karena tadi dendam atau misalnya yang namanya orang mencintai suaminya dibunuh dan ditawan tadi, Cut Mutia angkat senjata lah di situ. Jadi di suami ketiga dia baru turun ke lapangan untuk menghadapi perjuangan melawan Belanda. Setelah Pang Nanggro gugur, keberanian dan semangat pantang menyerah Cut Nyak Mutia semakin berapi-api untuk melawan Belanda. Cut Nyak Mutia memimpin pasukan yang tersisa menuju wilayah Gayo. Dalam perjalanannya ke Gayo, Cut Nyak Mutia diburu oleh pasukan khusus yang dipimpin oleh Moselman, seorang pemimpin brigade Belanda yang terkenal akan pengalamannya dalam bergerilya.
Tanpa terlintas keraguan di wajahnya, Cut Nya Mutia sebagai panglima perang memimpin komando dan menerkam musuh-musuhnya dengan menggunakan rencong. Perjuangannya berhenti ketika 3 buah butir peluru mendarat di tubuhnya. Karena dia kan bukan seorang wanita yang perkasa, tapi akhirnya menjadi wanita yang perkasa dengan dibunuhnya suaminya itu. Nah, jadi bisa berubah karakternya jadi seorang militer, dari seorang ibu rumah tangga. Nah, sampai dia itu meninggal, tapi setelah meninggalnya Pang Nanggro. Nah, jadi 1 bulan berselang Pang Nanggro meninggal, lebih kurang, meninggallah Cut Mutia. Sahidlah Sri Kandi Aceh tersebut yang tidak pernah mengenal kata takut atau menyerah pada tahun 1910 di Pucuk Krung Puto. Orang tuh mau diambil salah satu katangan. Jadi orang Marsuse pergi lagi cari, nggak ketemu lagi lantaran udah dibikin itu semut. Jadi makam itu bukan ditanam, cuma semut yang kasih naik tanah. Maka jadi makam itu bulat. Kenapa memang nggak ada foto aslinya Cut Mutia? Lantaran Cut Mutia ini nggak mau ketemu sama orang si Belanda yang si putih mata, kata orang dulu. Maka kalau dulu memang sama orang-orang biasa-biasa nggak ada kamera. Yang ada kamera dulu sama siapa Marsuse-nya, orang Belanda. Maka Cut Mutia ini nggak ada foto yang asli. Jiwa atau pola pikir kita untuk mengenal diri kita siapa sebenarnya. Yang membedakan antara kita dan orang lain itu cara berpikir. Nah, jadi kembalilah kepada cara orang Aceh berpikir. Jadi ketika berpikiran orang lain masuk kita, nggak bisa dia. Nah, itulah yang terinspirasi semua pahlawan Aceh, cara mereka memandang diri mereka itu. Ketika cara berpikir itu sudah masuk ke dalam diri kita, oh begini ya cara nenek moyang saya berpikir, saya rasa kehancuran Aceh pun, maksudnya kalau hancur kiamat kan, tapi kehancuran moral di Aceh ini pun, kadang kan moral yang bahaya, mungkin nggak akan terjadi kalau generasi cara berpikirnya itu secara pikiran Aceh.